Selamat datang Budi. Selamat datang, thank you Om. Jauh kali perjalanannya dari mana? Jauh banget ini, tadi dari Air Batu ke Air Joman dulu bentar, terus balik lagi ke Kisaran. Ini yang kita umumkan tadi sore, Menteri. Tamu Menteri. Cuma satu hari, tahun berapa Bud ya? Tahun 2016 dulu Om. 2016 di pemberdayaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Oh, PPA ya? Iya. PPA. Kalau ini siapa? Pitra, dia parlemen remaja anggota DPR RI selama 5 hari. 5 hari, oh. Di DPR Pusat. Keren ya, 5 hari. DPR Pusat. Iya. Itu pemilihan gimana, Pitra? Jadi kita melakukan Agak dekat ini apa? Kalau setelah Wak Labo ini agak Iya. karena nggak ada subsidi pemerintah jadi agak iya ya. Jadi pemilihan itu per dapil Om, per dapil kayak di Provinsi Sumatera Utara ada 3 dapil. Jadi proses pemilihannya kami ikutin berbagai seleksi. Seleksi itu dari esai, terus video kampanye, baru sama CV. Itu aja seleksinya. Tahun 2019. Oh, 2019. Tahun lalu. Berarti sebelum Covid ya. Iya. Ini anggota parlemen sebelum Covid. Iya. Ini menteri sebelum Covid ini dulu. Udah jauh kali lah. Tahun 2016. Ini gimana, Bud? Jadi waktu itu ikut proses seleksi juga. Jadi ada seleksi se-Indonesia oleh Plan Internasional Indonesia. Diseleksilah kita anak muda dari umur 15 sampai umur 19 tahun. Seleksinya dari buat video, kampanye juga, sama buat esai, CV juga. Dan yang terpilih itu adalah memang anak-anak muda, anak-anak yang memang sudah bergerak di daerahnya untuk mengkampanyekan pencegahan perkawinan usia anak. Usia dini ya? Iya, usia dini. Jadi terpilihlah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ada 7 orang se-Indonesia, termasuk Budilah laki-laki sendiri yang lolos di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu 1 hari. Iya, tapi Apa di aja? training selama seminggu. Ya ngapain aja tuh? Jadi kita di sana role play Om, mainkan peran bagaimana jadi menteri selama sehari. Oh, berarti Budi menterinya lah sehari itu. Kita di role, kalau Budi waktu pas itu dapatnya sekretaris menteri. Oh, Jadi gitu. udah menteri, udah pernah menteri, dan di hariannya sekretaris menteri. Jadi kita mainkan peran, kita buat menganalisis masalah yang ada, terus kita buat rekomendasi program-program yang kita sampaikan ke kementerian dan ke presiden. Aksinya itu macam simulasi ya. Iya, jadi role Tapi substansinya hasilnya ada. ada. Nah, Itulah rekomendasi suara peserta sehari jadi menteri itu. Kalau menurut kalian waktu itu usia anak yang ideal untuk menikah itu berapa? Kalau Perempuan menurut- berapa? iya. Laki-laki. Kalau menurut kita sih usia minimal ideal itu untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Tapi sebenarnya kalau menikah itu menurut kami adalah kesiapan secara psikis dan secara fisik. Kalau dalam Islam akhil dan baligh. Jadi Itu. bisa bergerak dari usia itu. Iya. Jadi Artinya kalau sudah siap fisik dan psikis belum 21 boleh. Kalau undang-undang berapa? kalau undang-undang sekarang minimal 19 tahun 16 ya. untuk cowok dan cewek setara. Oh, itu yang regulasinya Iya, seperti yang itu. baru. Tapi kalau di saya Minimal idealnya 21 25. 21 yang ideal. Budi udah berapa sekarang? 21 tahun Om. 21 tahun. Semester berapa? Semester 6. Semester 6. Tadi ideal cowok berapa? Cowok 25 tahun. 25, ada 4 tahun lagi ya. Iya, 4 4 tahun tahun lagi. itu udah dapat S2 itu enggak? Kayaknya belum Om. Kan Belum, itu ya? minimal ideal. Ideal ya. Seminimal mungkin cowok idealnya 25 tahun. Jadi nanti ya parlemen senator. Apa namanya? Sejak Covid ini Budi tanggal berapa masuk asahan? Tanggal 31 Maret nyampe di asahan. 31 Maret. Iya. Terus ngapain aja itu? Jadi selama Covid ini walaupun tetap di rumah aja kan, 14 hari karantina mandiri sih Om. 14 hari karantina mandiri. Selama karantina mandiri itu udah berhasil nyiptain 2 lagu. Dan selama itu juga banyak kegiatan produktif yang dilakukan, misalnya buat project kampanye terkait Covid, edukasi Covid, dan juga project ngumpulin donasi. Dan berhasil ada 2 project donasi yang udah terselesaikan. Samping itu juga kita buat project ini kayak seminar webinar, ngasih edukasi kepada masyarakat. Dan ini namanya projectnya adalah Bincang Inspirasi Bareng Anak Muda Ambisi. Jadi udah 2 kali sih ngadain itu live Instagram. Yang pertama ngundang, ada salah satu namanya Felix, yang kedua ngundang Pitra. Waktu itu kuliah masih jalan? Masih jalan juga. Hari ini udah?
Udah tadi jam 3 tadi. Oh, habis libur lebaran Iya ya. udah lanjut kuliah. Sekarang gini Budi, kita lepaskan dulu Menteri Sehari Iya. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak. Tahun 2016 itu kita tinggalkan. Seabrek prestasi Budi kita tinggalkan dulu. Juga sebagai mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi di UNJ ya. UIN Jakarta. Kita tinggalkan dulu. Nah, kita mau lihat dulu, mau dengar Budi sebagai salah satu anak asahan yang usianya 1 tahun. Setelah bla 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 sampai adanya ancaman pandemi COVID-19 ini, kira-kira menurut Budi apa yang harus, pertama ya, apa yang harus dilakukan kalangan-kalangan muda ini menyikapi, merespon situasi terkini untuk menata masa depan mereka. Itu pertama dari sisi anak mudanya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk anak-anak muda khusus dalam situasi seperti sekarang ini. 2 itu aja, Bud. Ya, selama masa pandemi ini ya khusus. Jadi sebenarnya yang aku lakukan ya, memang selama pandemi ini, tapi kalau kita lihat situasi asahan, memang asahan tidak sependek pengetahuan aku masih belum terdampak ya. Jadi anak muda juga belum ke-treat nih. Beda dengan anak-anak muda yang ada di Jakarta sana. Aku pun sempat ngerasakan selama 2 minggu di Jakarta masa isolasi mandiri, dan itu benar-benar kayak nggak produktif banget, nggak ada ngelakuin apapun, benar-benar mentok kita di dalam rumah aja tanpa ngelakuin. Cuman selama ini kita lihat kalau di asahan berbeda, kita masih bisa keluar-keluar, walaupun aku sendiri pribadi untuk ke kota aja ini baru ke 5 kali kalau aku hitung, ke kota 5 kali, dan itu memang urusan yang penting, bener-bener urgent banget, karena aku menghormati teman-teman aku yang ada di Jakarta sana. Kalau misalnya aku banyak posting kegiatan kumpul-kumpul bareng, itu kayak melukai hati mereka gitu, mereka nggak bisa. Nah, terkait pertanyaan tadi ya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk menata masa depan selama masa pandemi ini? Sebenarnya untuk menata masa depan, Gini, Bud, sebelum langkah, artinya ini kan nggak bisa diprediksi ke iya, depan ini. ke depannya. Kapan. Nah, dengan sekarang Lebaran pun sudah virtual. Nah, ini kan masa-masa kalian sekarang. Iya. Ini. Kok pas kali dia masa 4.0. 4.0. Nah, 4.0 ya. Pas ini pula ada pandemi. Iya. Kayak terlepas lah dari direkayasa atau Enggak. tidak. Tapi inilah kenyataannya dan tidak bisa kita prediksi ke depan. Ini apa yang harus dilakukan anak muda ke depan? Karena gini, ini sebenarnya kayak kita dikagetkan, padahal orang udah koar-koar 4.0 kan, itu berarti kita berhadapan dengan yang namanya dunia digital. Tapi selama ini prakteknya kita belum terjun banget ke dunia digital gitu. Untuk sekarang, untuk kita bisa bernegosiasi atau menormalkan diri, berdampingan dengan situasi ini, ya kita harus bersahabat dengan yang namanya dunia digital atau teknologi untuk menata masa depan kita. Nah, contohnya adalah sekarang anak muda itu mudah banget untuk berpenghasilan melalui dunia daring ini. Misal kalau aku sendiri nih udah berusaha untuk buat campaign online, tapi yang buat konten online yang berusaha untuk dapat income, misalnya dari YouTube, atau kita bangun web, atau kita bangun all shop. Nah, itu sudah menjanjikan banget untuk sekarang. Soalnya banyak banget sekarang startup yang bermunculan dari kalangan anak muda untuk memanfaatkan masa pandemi ini. Karena kan itu tidak melibatkan pertemuan secara langsung dan sebagainya. Itu sih, Om. Itu yang dari sisi anak mudanya. Iya, ya? dari anak muda kita memanfaatkan teknologi yang ada. Boleh dipastikan otak itu harus posisi on terus lah ya. Iya, on terus. Nggak boleh off. Iya kan, ini ibaratnya kan kita dari teknologi kan fleksibel ya, kita nggak ngelihat waktunya kapan, jadi harus siap siaga. Kalau dia on, artinya responnya kan bagus. Ibarat HP, baterainya full ya, paket datanya full, ya kan. Tapi dia dalam keadaan off atau mode pesawat ya. Iya, bisa Mode mode pesawat itu pesawat. maksudnya apa itu? Jadi HP itu nggak bisa digunakan apapun, cuman bisa lihat foto, nggak bisa untuk Kalau digunakan. secara jaringan nggak bisa. Iya benar. Merek mahal, harga mahal, paket data penuh, baterai full, tapi dalam keadaan mode pesawat. Berarti nggak maksimal lah bisa digunakannya. Nggak ada Iya, gunanya lah nggak ada boleh gunanya, dibilang. benar. Jadi kayak gitu juga
apa ini anak muda Anak nih, muda. bukan anak muda, manusia. Otak tetap lengket di kepala. Tapi Iya. kalau selalu dalam posisi mudi pesawat, itu kira-kira gimana? Bu? Iya, nggak bisa doing nothing, nggak ada ngelakuin apa-apa. Disuruh pakai masker lalu di dagu gitu. Ah. Nah, itu masuk itu mudi pesawat juga. Iya, termasuk sih. Nah, ini kita sikapi. Bukan berarti dia tolol, bukan Bukan. berarti dia tolol, Enggak, bukan ada dia isinya. pembangkang, ya kan? Tapi dia menutup diri sih, kayak HP kan sebenarnya kalau di mode pesawat terbang kan dia menutup diri dari Nah, itu sinyal-sinyal dia. yang ada. Berarti anak muda ini 4.0 ya? Apanya? Iya, 4.0 atau 4.0. 4.0 kan? Ah, itu dia. Jadi selalu membuka diri dalam era digitalisasi ini. Iya, harus membuka diri sih. Karena memang ini kita nggak disangka-sangka ya, yang selalu kita gaungkan 4.0, malah kita benar-benar terjadi kayak belajar pun Iya. harus online, harus melalui media dan teknologi, dan kita harus benar-benar bisa menyikapinya gitu. Ya kalian pun yang muslim ini kan? Iya. Muslim. Dari sononya disuruh berwudu itu 5 kali sehari semalam. Ya. Aha. Nah, ya kadang nggak tahu lah kita, itu kan masalah antara kewajiban dengan kebutuhan kita kan. Tapi kayaknya banyak yang ngaku gini, mah dulu payah kali kita cuci tangan. Aku makan nih jarang cuci tangan katanya. Ya kan, kalau dia apa dengar anak muda itu, dengan adanya ini mereka udah cuci tangan. Oh iya, benar banget. Nah itu Bud, dari sisi anak mudanya yang otaknya masih bagus, hanya saja Mode pesawat mau di pesawat atau lagi on. Nah, sekarang kita ke pemerintah. pemerintah apa yang harus dilakukan pemerintah yang ideal lah gitu. Yang dilakukan pemerintah yang ideal. Ke depan ya Bud ya, untuk ke depan. Oh iya, untuk ke kita depan nggak ya. usah apalah yang dulu nggak urusan kita itu kan. Yang ke depan ini gitu. Nah, ke depan kira-kira apa? Untuk menyikapi anak muda sekarang, sebenarnya pemerintah bahas juga dulu ya. Pemerintah harus well prepare nih untuk menyediakan prasarana dan sarana untuk kaum muda gitu. Misalnya kalau aku cerita sih dulu sampai sekarang ini secara pribadi ya, kaum muda masih belum terlibat dalam apapun gitu. Nah sampai saat ini pun juga belum ini. Misalnya kayak penanganan COVID sendiri, ada nggak sih perspektif kaum muda terlibat dalam memberikan rekomendasi atau solusi untuk penanganan COVID di daerah kita misalnya. Nah untuk pemerintah sendiri, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kita nih sebagai anak muda? Ya itu pemerintah harus memberdayakan kita, mempersiapkan kita sebagai kaum muda ini siap untuk menyongsong masa depan melalui berbagai program lah. Misal pemberdayaan, edukasi, menyediakan tempat dan fasilitas, melibatkan anak muda dalam pemerintahan juga misalnya. At least terlibat penuh lah dalam musrenbang lah kecilnya gitu. Nah itu bisa salah satu menyongsong pemuda untuk kedepannya. Nah ini musrenbang tadi, ini kita pernah bincang-bincang masalah ini. Kira-kira konkretnya macam mana Bud? Iya. Nah, Konkretnya mungkin bisa Pitra ini bisa ngejawab ya, nanti aku nambahin karena Pitra sendiri dia pelopor dan pelapor juga terlibat dalam PAPP. Apa PAPP Pitra? Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Nah, itu ada istilahnya itu Om. Silahkan Pitra ngejawab gimana sih langkah konkretnya kita. Sekarang Fitra di sekolah di mana? di SMA Negeri 2 Kisaran. SMA 2, wow keren ya. Terus lanjut lah. Ya mengenai langkah konkret tentang perencanaan pembangunan tadi. Ya, kaum muda terlibatlah dalam musrenbang. Ya, jadi untuk pengambilan kebijakan itu memang harus butuh kaum muda ikut dalam perencanaan pembangunan. Ya, banyak sih. Daerah-daerah lain juga sudah melakukan hal tersebut. Namun kalau di Asan sendiri belum tahu saya pernah atau tidaknya. Tapi memang harus dilakukan anak muda itu terlibat dalam perencanaan pembangunan. Misalnya gini Om, gimana langkah konkretnya ya? Apa maksudnya bentuk konkret kaum muda terlibat? Kalau duduknya mau nyantai, jangan segan-segan. Mau gini boleh, Iya. mau gini boleh. Jadi gini, kita sebagai kan ibaratnya kita punya masalah juga nih kaum muda, punya kebutuhan juga nih. Logisnya aja gini Om, kita kebutuhan kita nih. Kalau nggak kita yang nyuarakan sendiri, misalnya Om yang nyuarakan kebutuhan kaum muda, sedangkan Om bukan anak muda, gimana Om bisa tahu apa yang dirasakan kaum muda, apa yang dibutuhkan kaum muda secara benar-benarnya gitu? Nggak mungkin gajah menyuarakan kepentingannya harimau. Semut gitu misalnya. Ya. Nah seharusnya kita muda sendiri. Contohnya gini, aku terlibat musrenbang. Misalnya dulu aku pernah terlibat musrenbang provinsi 2017 waktu usia masih anak. Nah aku
melihat di Sumatera Utara ini kurang yang namanya PKA, Pusat Kreativitas Anak. Ada rumah baca, ada tempat bermain yang ramah anak, yang tidak ada kekerasan dan sebagainya. Nah, di Asan kan kurang. Yang tahu itu kan aku. Kurang apa nggak ada? Nggak ada di Sumatera Utara, nggak ada gitu di Asan. Ya kan, nggak ada nih. Aku nyuarakan itu dong. Kita butuh ini nih anak-anak untuk masa depan nih, untuk kita aman di Indonesia tanpa ada kekerasan, tempat bermain kita juga aman. Ya kan kita yang tahu, kita yang rasakan. Gitu. Jadi kita sampaikan sama pemerintah. Oh ini maunya kita loh. Tapi kan Bud, yang mengisi pemerintahan itu kan orang yang pernah muda juga. Iya. Kan kita Kan tahu lah dia apa kebutuhan-kebutuhan anak muda. Ibaratnya kan dunia ini terus berjalan sih Om. Perubahan-perubahan pasti akan terjadi dan pemerintah juga harus siap menerima perubahan-perubahan itu. Masa muda mereka mungkin berbeda dengan masa muda kita. Tantangan kolonial ya bahasanya mungkin beda yang dihadapi milenial sekarang gitu. Jadi perlu juga misalnya kayak gini, ngebahas soal 4.0 sendiri lah gitu kan, yang rasain kita nih kaum muda. Kalau kita nggak dilibatkan gimana gitu. Kalau bahasa istilah wak labo, kalau dulu dodol itu bungkus pakai kresek pisang. Iya. Sekarang Udah pakai plastik, udah pakai kemasan yang bagus gitu. Ibaratnya kan dunia ini terus berputar. Perubahan itu pasti terjadi. Ya ibaratnya lingkungan, pokoknya perubahan itu terjadi. Jadi yang masa kita sekarang lah yang rasakan gitu. Jadi perlu suara-suara kita terlibat di situ. Jadi porsi itulah yang belum ada ya. Iya, belum ada. Menurut Budi, sependek pengetahuan Budi selama hidup di sini. Jadi ini bisa kita pernah nggak merekomendasikan si Fitra di kegiatannya itu ada rekomendasi ke pemerintah untuk keterlibatan anak muda dalam peran pembangunan tadi? Ada nggak? Kami udah beberapa kali mencoba usulkan untuk mengusulkan rekomendasi, tapi pernah kami lakukan. Udah pernah. Jadi udah ya. Sudah. Ya, realisasinya. Nah itu tadi. Jangan tanya dulu. Iya, karena kan butuh gitu ya. Butuh proses lah. Kita menghargai proses. Menyangkut hukum tata negara juga, regulasi dan segala sebagainya. macam. Tapi yang paling gampang ini sebenarnya ini di sini ada contohnya asalnya ada apa ya? Yang penanganan pemerintahan desa itu ya, PMD, Bappemas atau apa? Saya pun kurang ini. Akibat banyak di rumah ini apa Bu? Jadi banyak lupa ya, juga kan? ya. Banyak lupa. Jadi yang simpelnya sebenarnya kan ada di apa, kalau di kelurahan ada LPM gitu kan. Oh iya. Dulu zaman Orde Baru kalau aku ingat LKMD, LMD ada Iya, kan. iya. Jadi ini nggak perlu ribet sebenarnya. Karena saya yakin dibanding anak muda perkotaan dengan pedesaan masih lebih peduli pedesaan. Artinya simpelnya seperti ini. Di dalam Musrenbangdes ya. Itulah tadi LPM-nya atau yang seperti LKMD dulu itu, itulah yang coba mendorong anak Kaum muda muda ikut terlibat. Itu masuk salah satu rekomendasi maksud. Kemarin tuh kalau saya ya Om, itu fokusnya ke anak-anak. Iya. Jadi Yang porsinya usia- anak. Jadi porsinya cuma Porsi anak, Iya, Iya. jadi kalau maaf dipotong. Jadi kalau ada peraturan Kemen PPA memang ada keterlibatan anak dalam proses pengambilan kebijakan terkait masalah si anak itu. Nah, jadi ini sesuai porsinya. Kita pun ikut musrenbang sesuai dengan masalah kita, menyangkut anak muda juga. Toh kalaupun kita pengen mengadvokasi isu-isu lain, itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Misalnya kayak ada anak muda mahasiswa aktivis itu yang fokus ke isu ekonomi, ada yang ke hukum, ada yang sebagainya gitu. Jadi intinya tadi seperti apa tadi? Yang menyuarakan aspirasi gajah harus gajah. Iya, harus gajah. Kalau aspirasi semut harus semut. Nah, kalau itu kan anak muda. Kalau anak-anak Anak-anak. mungkin ikut di musrenbang dia? Oh, iya. Kami perlu dodot gitu. Gini Om, untuk anak sendiri kan ini anak kita berbicara usia anak. Usia anak iya, itu iya. dari umur 0 sampai dengan 18 tahun. Iya. Nah, di dalam peraturan kementerian itu usia yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan itu dari usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun, dan itu dikategorikan anak. Nah, itulah yang mewakili anak. Nah, yang diadvokasi pun terkait hak-hak anak. Ada 31 hak anak dan ada 5 klaster hak anak itu. Oke, itu udah jelas 14, 19. Iya. Macam Fitra berapa sekarang? 17. Nah, 14 saya sudah bisa gambarkan. Mak saya dulu usia 14 tahun nikah, ya kan? Bisa itu kalau dipanggil apa butuh kamu Bu? Apa? Tapi 14 tahun ke bawah gimana? Siapa yang mewakili mereka? Kan gini Om, yang diadvokasi kan ini universal sih, kayak
kayak apa ya, kita tidak bisa spesifik kan mengingat kapasitas anak, Iya. mengingat kapasitas. Jadi sesuai dengan si isu yang berkembang, misal kayak kekerasan. Kalau isu ngomongnya anak nih ya, kayak kekerasan pada anak, kayak kekerasan seksual pada anak, terus hak sipil anak dan sebagainya. Kalau usia relatif usia 14 tahun ke bawah kan itu memang secara kapasitas belum mumpuni lah untuk pun dia ditreat untuk bisa ke situ juga belum bisa. Ya isu-isu mereka lah, misalnya kayak udah dapat hak sipil belum, misalnya kayak akta kelahiran, terus mereka udah dapat pendidikan belum, atau mereka aman gak dari keluarganya kayak gitu. Itu yang diadvokasikan secara keseluruhannya. Iya, tapi kalau isu gawat juga kok. Kita ini kan sejak reformasi kan Iya. bebas gitu. Jadi terkait isu tadi, isu yang untuk anak 14 tahun ke bawah tadi, tentu kan ada lembaga-lembaga. Iya, ada lembaga. Kan nggak mungkin anak ini, paling nggak enggak. kasarnya pengasuh. Pengasuh ini kan arti luas. Oh, pendamping Bisa sih Om. pendamping ya. Iya. Nah, tapi saya cenderung ke pengasuh dulu, artinya gini, baik orang tua, orang yang digaji, kan ada kan, yang mengasuh anak itu pengasuh. Nah, itu secara dasar begitu. Tapi kan untuk masuk ke misalnya musrenbang desa apa itu kan tentu ada lembaga-lembaga yang bisa mengemas isu ini secara konkret. Iya. Ada tadi itu pendampingnya maksudnya gimana? Jadi gini Om, memang kalaupun bisa keterlibatan musrenbang, memang ada wadahnya. Anak muda pun sendiri untuk terlibat dalam musrenbang kan perlu ada wadah. Kita nggak independen, nggak freedom. Ibaratnya bukan mewakili satu individu, tapi mewakili suara yang lain gitu. Jadi melalui wadah. Misalnya kayak di forum anak sendiri pun, forum anak itu wadahnya forum anak nih. Itu hasil dari suara-suara anak, misalnya perwakilan anak, dan mereka pun didampingi oleh DPPPA sebagai orang tuanya. Misalnya nih, oh ini perlu nggak sih, ini perlu nggak sih. Jadi tetap ada yang mendampingi mereka. Misalnya kaum muda juga mesti ada. Jadi kita tidak mewakili ideologi kita secara full atau apa ya, kemauan kita secara full. Jadi tetap tidak freedom secara gimana, nggak bebas gitu, tapi Ya, artinya lebih objektif deh ya, bukan Iya. subjek ya, nggak Bukan, subjek gitu. bukan subjek. Pembawa suara tadi ya. Iya. Oke, kita beralih ke apa dulu si Fitra. Fitra di tahun lalu, bulan berapa itu? Bulan September. September ya. Apa aja yang diberi 5 hari itu? Jadi kami Itu benar-benar program siapa? program dari Sekjen DPR RI. Nah, Jadi selama 5 hari kami benar-benar menggantikan posisi DPR, anggota DPR RI yang Budi apa sih itu jabatannya? sebagai juru bicara fraksi. Fraksinya harus pakai plastik. Ya partai, tapi partainya bukan yang partai itu. Nggak ada itu lah ya. Pokoknya juru bicara fraksi partai A misalnya. Iya, Nah, benar. itu gimana? Jadi kami benar-benar melakukan tugas dan fungsi DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya. Fungsinya ada fungsi pengawasan, fungsi legislasi, sama fungsi budgeting. Nah selama 5 hari itu, hari pertama kami di training gimana sih kapasitas kami untuk terus diajari gimana tentang DPR. Nah di hari selanjutnya kami melakukan tugas dan fungsi DPR ya, kayak menyerap aspirasi masyarakat itu tentang. Nah pada saat di tahun 2019 itu kami isunya kebetulan mengangkat isu lingkungan. Isu lingkungan ya. Ya, jadi kami melakukan reses ya, kunjungan kerja ke masyarakat, ngambil aspirasi masyarakat, apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Itu Nah, di Jakarta atau kemana? di Bogor. Bogor, kami, ya. iya. Setelah itu barulah kami melakukan sidang. Sidangnya yaitu menghasilkan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Setelah itu udah dapat rekomendasi ini, baru kami melakukan paripurna. Setelah paripurna dan kami diskusi panjang rapat paripurna, menghasilkan rekomendasi revisi undang-undang tentang pengelolaan sampah. Jumlahnya sama persis dengan jumlah anggota DPR. Tidak, Ya, jadi Sumatera Utara berapa? dari Sumatera Utara cuma 6 orang. 6 orang ya, satu. Ya. Itu udah rekomendasi. Intinya kira-kira gimana yang ada? Ingat nggak Fitra? Apa kira-kira yang mau dirubah di situ? Menurut rekomendasi kayaknya. Jadi rekomendasi yang benar-benar dirubah tentang impor sampah, kebijakan impor sampah. Jadi yang seharusnya Indonesia itu nggak perlu lagi impor sampah karena Indonesia sudah banyak sampahnya. Indonesia berdasarkan data dari BPS, Indonesia itu sebagai penghasil sampah terbesar di dunia.
Namun selama ini Indonesia tetap mengimpor sampah, padahal sampah di Indonesia sendiri itu banyak. Nah maka dari itu hasil rekomendasi yang kami lakukan di undang-undang, kami revisi kebijakan impor sampah diganti dengan kebijakan ekspor sampah, karena untuk apa lagi kita masukkan sampah ke Indonesia sementara Indonesia sendiri sudah banyak sampah. Namun yang perlu diperhatikan, sampah di Indonesia masih tercampur gitu, masyarakatnya belum tahu mengelola sampah, memilah sampah. Nah kami lakukan lagi revisi pada undang-undang tentang pengelolaan sampah yang diberdayakan oleh masyarakat, yaitu tentang pemilahan sampah dari rumah. Jadi hasil rekomendasinya ada 3 sampah pilah yang harus dipilah dari rumah: sampah B3, organik, dan anorganik. Tersenyumku di sana saat tersebut namanya dengan cinta indah di dalam doa, bergetar dalam jiwa, izinkan hamba menyentuh cintanya. Refnya sekali lagi ya, ini ref dari Mutiara Cinta. Mutiara cinta, syadu dalam aruna, tersenyumku di sana saat tersebut namanya mutiara cinta, indah di dalam doa, bergetar dalam jiwa, izin. Udah rilis? Udah rilis ini Om, tahun Jadi 2018. udah banyak apa? Viewersnya baru 11.000 lebih. Jadi yang menyusul lagu apa? Judulnya lagu Terlanjur. Ya. Ya, ini lagu tentang. Ada berapa lagu? Satu dulu. Iya, satu dulu kita, karena single kan belum siap buat album. Kita menyesuaikan dengan kemampuan. Memang dirilis yang diciptakan sendiri ya. Iya, ini ciptaan sendiri, itu juga dulu ciptaan sendiri. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya lagu Mutiara Cinta. di mana akunmu apa sih? Budi Frehan Official. Aku mau apa? Mau dicatat yang mau apa? Dengan berakhirnya lagu Mutiara Cinta tadi, semoga pertemuan berikutnya kita lebih bermanfaat lagi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.